video teman-teman akan viral, akan FYP apabila orang itu nonton dari awal sampai terakhir. Jadi content creator itu harus berpikir bagaimana orang ini bakalan nonton dari detik pertama sampai detik terakhir gitu loh. Jadi ketika teman-teman fokus pada satu tujuan, teman-teman yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa menggapai kesuksesan itu. Kembali lagi di Torang Pesirita di Kimu Channel. Nah guys, kali ini, podcast kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Nggak kalah luar biasa dari bintang tamu sebelumnya. Karena bintang tamu kali ini, mungkin kalau untuk orang-orang Manado nih, kayaknya bukan cuma Manado doang sih. Untuk bisa dibilang orang-orang Indonesia nih, anak-anak muda zaman sekarang, pasti kenal sama yang satu ini. Kira-kira udah ketebak siapa guys? Siapa lagi kalau bukan Valen Rewa. Halo guys. Hai Valen. Halo Rachel. Pakai tangan kok Ngoni supaya Tepuk rame. tangan Pakai tangan kok pakai tangan. Oke, hai Valen. Halo Rachel, apa kabar? Aduh, luar biasa. Valen aman? Aman. Happy New Year, Happy New Year. Oh iya, Happy New Year. Selamat Natal tahun baru. Selamat Natal tahun baru. Oh iya, Len. Valen ini kan konten kreator. Valen ini guys konten kreator yang boomingnya itu dari TikTok. TikTok ya. Iya, TikTok. Nah, kalau mungkin untuk anak-anak TikTok nih, bukan cuma anak-anak TikTok juga sih, anak-anak Instagram, anak-anak FB pasti kenal sama yang satu ini. Karena si Valen ini videonya kemarin sempat booming, sempat booming banget yang judulnya Rumah Aneh Cek. Rumah gua aneh, cewek. Jadi di sini ada pintu warnanya hijau, tapi gua masih bingung kenapa atasnya dilebihin gitu, warnanya kayak kotak gitu. Yang pas ini bapak gue yang bikin. Gue bingung kenapa nggak dicat orange aja semua gitu. Ini juga ada perpaduan warna merah sama hijau, udah kayak bendera Portugal aja. Ada warna merah Natal juga, padahal ini bukan. Rumah Aneh Awal Cek. tahun 2020 mungkin. Kalau teman-teman ingat. Pas COVID itu ya. Iya, pas COVID. Awal-awal COVID, guys. Nah, makanya kita ini mesti dandan cakep-cakep karena kali ini ketemu artis yang lagi naik daun nih guys. Jarang-jarang nih kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Dan Len, ini kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal boleh. Lebih dalam soal takut nih. soal takut nih, Valen guys. nih. Oke, Valen boleh. seorang konten kreator. Iya. Rachel penasaran nih Len. Kalau sejauh ini menjadi seorang konten kreator itu, apakah emang udah dipikirin sejak awal ke depannya gue pengen jadi konten kreator nih? Atau emang semuanya itu berjalan ngalir aja sampai akhirnya jadi sampai detik ini kayak sampai sekarang ya? Oke, jadi teman-teman semuanya, Rachel, sebenarnya dari dulu memang punya keinginan untuk menjadi konten creator. Tepatnya dari tahun 2017, emang udah sempet bikin video-video singkat, tapi waktu itu masih aktif di Instagram. Jadi upload videonya itu di Instagram, bikin video parodi. Nah, waktu itu masih SMA, bikin video parodi. Dan emang kedepannya itu pengen jadi influencer, pengen jadi konten creator yang emang dikenal banyak orang. Nah, jadi dari dulu emang udah punya mimpi, pengen jadi influencer, jadi konten creator yang terkenal lah istilahnya. Cita-citanya udah di situ ya? Iya, cita-citanya udah di situ. Dan emang konsisten waktu itu bikin video, bikin konten di Instagram, tiap 2 hari sekali upload. Nah, waktu itu juga dibantu sama teman-teman yang waktu masih SMA. Nah, setelah masuk kuliah, karena jadwalnya udah mungkin lumayan padat ya, bikin kontennya itu juga udah lumayan jarang. Jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali, nah kayak gitu. Tapi dalam diri itu emang masih ada keinginan untuk menjadi konten creator sukses gitu loh. Jadi tetap terus saya bawa dalam doa, tetap terus saya tekuni. Jadi nggak saya tinggalin meskipun udah sibuk-sibuk kuliah. Dan saya tetap coba untuk buat video meskipun di luar sana kayak ada orang yang bilang, ngapain sih lu bikin video kayak gitu? Nah, nyinyir lah. Alay banget gitu loh, ngapain sih nggak jelas? Nah, waktu itu juga emang views-nya drop banget. Jadi mungkin orang-orang nganggap, dia bikin video udah effortnya minta ampun, tapi views-nya kayak gitu, kenapa sih dia masih bertahan gitu loh? Nah, itu yang karena emang udah menjadi mimpi yang bener-bener pengen diraih, pengen saya gapai. Jadi apapun kata orang nggak peduli gitu. Mereka mau terobos aja. Iya, terobos aja. Mereka mau bilang apa terserah. Jadi dari situ emang fokus banget bikin konten sampai sekarang.
Oke. Berarti benar-benar terjun ke dunia konten kreator itu 2017 awal. 2017 Iya. awal. Pertama kali konten yang Valen bikin soal apa? Pertama kali itu kalau nggak salah soal komedi gimana sih situasi anak-anak yang ada di asrama. Nah waktu itu videonya dipost di Instagram, emang followersnya itu ya cuman seputaran teman-teman seputaran asrama. Jadinya ada beberapa yang relate, ada beberapa yang terhibur juga. Nah itu video pertama dan emang terinspirasi dari ada salah satu konten creator dari Manado juga namanya Brian Furan. Nah terinspirasi dari dia gitu loh. Jadi coba bikin video pertama kali bikin teman-teman responnya bagus waktu itu di sekolah. Jadi keterusan. Oke. Nah kalau untuk sekarang kan lu konsepnya gimana nih? Kalau untuk sekarang ya masih sama konsepnya komedi, tapi berbicara soal komedi itu jokes orang itu tiap hari kan berubah gitu loh. Sama beda-beda kayak juga. kalau Rachel nonton Warkop DKI tahun 19-an, beda kan komedinya, beda jokesnya sama tahun sekarang. Betul. Jadi untuk konsepnya sendiri ya emang harus terus update gitu loh, harus cari referensi lagi di TikTok, di YouTube, di Instagram dan lain-lain dan upgrade kontennya terus tiap hari. Tapi Lan, kalau jadi konten kreator itu kan nggak sembarang kan ya, bahkan mungkin kalau dari kacamata gue nih ya, nggak semua orang bisa jadi konten kreator. Iya. Karena buat mikirin idenya, konsepnya segala macam itu kan nggak gampang. Nah kalau Valen sendiri, ide-idenya itu tercetusnya dari mana sih? Oke, iya emang bener gak gampang untuk jadi content creator karena emang otak itu harus dikuras baik-baik gitu loh. Jadi kalau misalnya lebih ke apa ya, lebih ke passion juga. Kalau misalnya passion aku bukan di sini terus tetap bergelut di sini, pasti suatu saat nanti bakal berhenti gitu loh. Jadi balik lagi ke passion. Nah untuk aku sendiri sih, mohon maaf tadi apa lupa. Maaf ya guys ya. Dia sampai linglung. Ini iya. Jadi linglung sendiri guys. Karena kebanyakan kerjaan kali ya, makanya Ya, maklumin itu guys. sih. Begitu kalau Banyak artis, deadline, guys. Soalnya awal tahun. Artis makin Nggak gitu naik juga. ke atas, makin banyak deadline, makin Iya, bingung. Pertanyaannya, kan jadi konten creator, idenya itu nggak sembarangan didapat Iya, gitu, benar. nggak sembarang dibikin. Susah juga kan nyari ide kan? Susah. Nah kalau untuk Valen sendiri, idenya itu ngambil dari mana? Oh oke. Kalau dari aku sendiri sih Cel, nerapin namanya konsep ATM. Amati, tuh? amati, tiru, modifikasi. Oke, ATM guys. Jadi sebenarnya setiap konten yang aku bikin itu udah pernah dibikin sama orang lain gitu loh. Oke. Tapi aku kemas lagi. Aku lihat konten orang lain, kayaknya bisa nih aku permak lagi. Aku lihat, aku amati, tiru, terus dimodif lagi, pakai ciri khas aku sendiri, pakai karakteristik aku sendiri. Jadi mungkin konten aku ada miripnya dengan kreator lain, tapi udah dikemas pakai karakteristik aku gitu loh. Oke, kalau untuk bikin ide yang benar-benar dari Valen sendiri pernah nggak? Oh iya pernah, sering sih kalau itu sering. Kalau biasanya ide dari aku itu, kalau konten-konten dari aku itu biasanya konten-konten yang relate sama kehidupan. Nah biasanya aku bikin konten emak-emak atau konten bocil-bocil. Nah itu semua aku anak-anak lorong, ya, Bang. anak-anak lorong. Nah itu semua terinspirasi dari pengalaman hidup gitu loh. Kayak mama aku waktu itu aku lagi nyari barang kan. Nah lagi nyari barang udah dicari ke sana sini nggak nemu. Nah terus mama aku nyarinya bentar doang ketemu. Nah aku jadiin konten. Nah aku jadiin konten komedi, aku parodiin. Dan ternyata orang-orang suka, orang-orang juga relate dengan konten itu. Berarti ngambil kontennya dari kehidupan dari sehari-hari kehidupan sehari-hari, ya. Terus Lan, kalau untuk bikin produksi videonya tuh, itu kan nggak gampang juga ya. Iya, itu benar. Valen gimana? Sekarang masih nge-handle sendiri atau udah ada tim kah atau gimana? Kalau untuk produksinya? produksi sendiri sih emang dari awal pertama naik itu aku produksi sendiri. Aku bahkan bisa produksi sekitaran 7 video per hari. Waduh. Tapi waktu itu kan kontennya itu kayak simple gitu loh. Belum ada efek-efek kayak efek keluar api dari tangan. Dan patahan-patahan lainnya itu juga belum terlalu banyak. Nah, untuk sekarang ini aku dibantu sama tim. Jadi ada tim namanya Gugu Gaga Tim. Jadi kemarin sempat bentuk tim Gugu Gaga Tim. Nah, mereka yang bantu aku untuk nge-handle semua endorse aku, project aku dan lain sebagainya karena sekarang itu udah lumayan padat. Kuliah, ya, kalau sendiri ya. Kalau sendiri emang nggak bisa handle sendiri. Iya, Udah lumayan padat. Kuliah, kerja, endorse, deadline project dan lain sebagainya. Jadi harus pakai tim gitu loh. Nah, berkat tim ini jadi sekarang lebih produktif lagi. Oke, mulai ada tim udah sejak kapan Lan? Mulai ada tim itu udah sejak tahun lalu. Kapan ya terbentuknya itu udah agak lupa sih bulan apa, tapi November. Ya, emang baru sih. Baru kebentuk timnya, baru kebentuk.
karena emang aku udah nggak bisa handle semuanya, jadi Iya. membuat keputusan untuk bikin tim. Oke. Nah, Len, gue penasaran juga nih. Dari konsep yang Valen cerita tadi, Iya. kadang kan Valen bikin konsep yang relate sama kehidupan Ya, gitu. betul. Terus- Boleh minum nggak nih? Boleh banget, oke. sambil makan juga Minum, biar guys. lebih enak. Terus Valen juga kan bikin Pisang goreng. konten, konten lucu-lucuan Iya. gitu. Nah, kalau dari Valen sendiri bikin konsep konten kayak gitu tuh tujuannya buat apa, Len? Oke, jadi tujuannya itu sebenarnya ya untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah. Oke. Karena basicnya passion dan juga tujuannya itu ya untuk biar orang yang ngelihat konten aku bukan cuman sekedar scroll doang, nonton dari awal sampai habis, tapi teman-teman juga bisa terhibur di rumah. Dan juga kalau bikin konten itu kadang-kadang aku suka selipin pesan moral gitu loh. Jadi kemarin sempat bikin konten tentang persahabatan, tentang bagaimana sahabat itu berperan dalam hidupnya kita gitu loh. Jadi ada konten-konten yang memiliki pesan moral yang aku selipin di situ. Iya. Jadi nggak sembarang bikin konten juga, kita harus mikirin siapa sih yang nonton. Kayak aku kan viewersnya itu bukan cuman orang dewasa, tapi dari berbagai umur, dan juga rata-rata itu viewsnya masih anak-anak. Nah, jadi aku harus mikirin konsepnya itu harus benar-benar bisa diterima oleh semua umur. Iya, dan harus hati-hati juga. Dan harus nggak hati-hati sih, juga, ya, ya kan? karena dunia digital sekarang berbahaya. Iya, benar Kita banget. salah dikit penjara. Betul. gitu. Nah tuh guys, kata Valen, tujuannya untuk menghibur Untuk kalian, menghibur. kalian semua. Kalian aja dihibur, bagaimana DP Mai tua kan? Astaga. Ada. telepon dulu, Teh. Len. Iya. Tapi nih, kalau ngomong-ngomong soal keviralan Valen selama ini kan Iya. Valen bisa dibilang anak muda di Sulut yang emang lagi di puncaknya nih. Ya, puji Pernah Tuhan. pernah nggak sih kayak misalnya ada di lingkungan sekitar tiba-tiba ada nyinyiran yang kayak ngomong Nora begini kok Iya. bisa jadi artis ini pernah nggak sih ada dapat begituan? Kalau sekarang sih aku nggak pernah denger ya. Aku nggak pernah denger, tapi dulu banyak. Oke, kalau sekarang Kalau makin sekarang dijilat kali ya? Iya, bisa dibilang nggak tahu deh. Ya kalau sekarang nggak pernah sih, Cel, puji Tuhan. Aku nggak pernah nerima hate speech, aku nggak pernah nerima komentar negatif dari orang-orang. Mungkin juga karena konten aku kan komedi gitu loh. Jadi orang-orang mau nge-hate gimana, orang aku bikin Iya. konten buat mereka tertawa gitu loh. Oke. Tapi kalau Jadi nggak dulu ada. Kalau dulu ya ada. banyak. Emang kan setiap proses itu kalau nggak selamanya mulus gitu loh. Pasti ada yang kayak gitu. Betul. Nah, selain kayak hate speech segala macam tuh nyinyiran, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan hati selama jadi konten kreator? Kurang. Mungkin nih, pernah nggak sih, kita penasaran juga nih. Kita kan terus terang kita bukan anak TikTok nih, Iya. tapi sering adik-adik main TikTok nih. Betul. Sering lihat, pernah beberapa kali lihat nih di pas adik lagi nontonin TikTok, ada mereka konten kreator sama konten kreator saling nyinyir. Oh iya. Gitu loh. Jadi sesama artis TikTok saling nyinyir nih. Kalau kalian sendiri pernah nggak dinyinyirin konten kreator lain? Kalau dinyinyirin konten kreator lain nggak pernah, tapi kalau konten diciplak sama konten kreator lain banyak banget. Oke. Tapi kalau dinyinyirin, puji Tuhan nggak pernah. Kontennya aku doang yang di copy sama orang-orang banyak banget. Sampai kemarin pernah ada akun di TikTok yang nge-repost video aku. Viewsnya itu lebih banyak dari video original yang aku post gitu loh. Jadi video original yang aku post itu viewsnya sekitaran 13 juta. Nah yang dia post itu 23 juta. Terus kalau kayak gitu gimana tuh ceritanya? Ya kalau kayak gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain orang. Itu nggak ada kayak nggak bisa dituntut gitu-gitu? Ya nggak bisa sih. Sebenarnya bisa. Tapi kan kalau aku mikir lagi, konten yang aku upload itu dikonsumsi oleh semua orang gitu loh. Jadi buat apa aku upload kalau orang lain nggak bisa save, nggak bisa post atau repost di story mereka, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya biarlah, nggak apa-apa. Oke. Orang juga tahu itu aku yang buat kok. Ngapain mau diribetin gitu loh. Jadi selama jadi konten kreator, pengalaman gak enaknya itu doang ya? Ya itu doang sih. Kontennya di copy paste sama nggak ditaruhin ide by siapa gitu loh. Iya, oke. Itu doang. Oh iya, Lan, kalau dari kacamata Valen nih, untuk Aku nggak pakai ngeliat- kacamata loh. apa jedang mata batin? Oke. Kalau dari Valen nih, Valen ngelihat konten kreator khususnya di Sulut, Disulut. itu gimana nih eksistensinya? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya banyak banget konten kreator Sulut yang sekarang udah udah dikenal oleh satu Indonesia gitu loh. Salah satu contohnya aku
idolain dari dulu, ada Brian Furan. Nah, dia baru-baru ini sempat ikut YouTube Rewind. Nah, dia sempat ikut YouTube Rewind, subscribernya juga udah banyak, udah 1,6 M di YouTube. Nah, ada juga ada juga kreator-kreator lain yang memiliki banyak prestasi kayak Kak Ut Sondak. Nah, dia pernah menang 100 rekor muri video apa gitu. Pokoknya 100 rekor muri berturut-turut dia menang. Dan juga banyak banget kreator-kreator muda lain yang aktif di TikTok, yang aktif di YouTube, yang sekarang udah naik gitu loh. Yang konten-kontennya itu bukan konten-konten yang nggak bermutu, tapi konten-konten yang berisi. Gitu. Oke, berarti eksistensinya di Sulut. Sulut sebenarnya udah banyak banget konten creator yang bisa dibilang maju. Oke, wah keren juga ya. Oh, kita sumber alih jadi konten kreator. Astaga. Semua main TikTok. Cuma ya Helen, mungkin kalau untuk sebagian orang, ini dari pengalaman kita pribadi juga nih. Untuk ada beberapa kelompok yang emang anti TikTok kan. Oh iya, nah, betul. jadi kalau ngomongin soal konten kreator, apalagi yang menjurus ke TikTok. Itu tuh apa ya, mereka ngelihatnya kayak negatif gitu loh, kayak ya ampun alay ini TikTok nih, alay ini begitu dong, tanpa melihat yang sebenar-benarnya gitu. TikTok itu nggak cuma soal pargoi doang loh guys, betul gitu kan. kan. Nggak cuma soal goyang-goyang juga guys. Nah kalau Valen nyikapinnya tuh kayak gimana? Ya mungkin orang-orang kayak gitu emang first impression ke TikToknya itu udah jelek, karena sebelum kayak gini TikTok dulu itu aplikasi untuk orang joget-joget, untuk orang bikin konten yang nggak masuk akal dan lain sebagainya. Jadi orang yang pertama kali masuk ke TikTok terus mereka lihat apa sih ini TikTok. Nah pikiran itu yang tertanam sampai sekarang gitu loh. Mereka pikir kayak sekarang ini TikTok masih kayak dulu. Padahal beda. Sekarang TikTok udah banyak banget kontennya, konten edukasi, konten fashion, konten yang bisa menghibur dan lain sebagainya. Malahan joget-joget itu udah nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menanggapi bahwa TikTok itu platform yang negatif lain sebagainya, teman-teman harus coba lagi. Teman-teman bisa lihat di sana banyak banget orang-orang yang terbantu karena TikTok. Ada yang bisa beliin rumah untuk orang tuanya, ada yang bisa beliin kendaraan, ada yang hidupnya terbantu karena TikTok. Contohnya yang Kak Dimas Bam yang Raffi Ahmad itu. Nah, itu kan viral karena TikTok, guys. Jadi dia seorang penjual bakso diviralin di TikTok mirip Raffi Ahmad, tiba-tiba di-call sama Raffi Ahmad buat jadi anak angkat atau apa. Benar. Aku nggak terlalu ngerti. Nah, hidupnya terangkat di situ karena TikTok. Dan masih banyak lagi, guys. Iya, betul. Jadi nggak selamanya TikTok itu negatif gitu. Nggak selamanya negatif. Bahkan seperti yang Valen bilang tadi, guys, TikTok ini justru menghantarkan orang kepada berkatnya. Iya. Ya nggak sih? Betul. Len, satu lagi yang kita penasaran nih. Jangan coba kaget kok. Tak kaget, sorry. Guys. Satu lagi nih yang kita penasaran. Untuk jadi konten creator, apa sih yang harus disiapin selain equipment ya? Yang harus disiapin itu adalah pola pikir dan mental gitu loh. Karena jadi konten creator itu bukan sekedar bikin video, tapi mental kita diuji, di mana orang-orang mungkin first impression atau mungkin teman-teman yang waktu awal pertama kali bikin video itu pasti orang-orang nanggepinnya apa sih ini cringe banget gitu loh, garing banget. Nah, mental kita yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena jadi content creator itu bukan cuma kamu bikin video untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Jadi apapun yang mereka tanggapi juga kita harus siap. Dan juga pola pikir kita itu kalau misalnya kita pengen terjun di dalam dunia content creator, kita harus berpikir ke depan. Apa yang nantinya bisa kita dapatkan dari yang kita buat, dari yang kita hasilkan gitu loh. Karena kalau misalnya cuma bikin video terus nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu, nggak ada benefit atau feedback buat kita, buat apa gitu loh. Betul, harus saling banting ya. Harus saling banting juga, bener. Oke. Terus Len, kalau untuk jadi konten creator, untuk bikin konten, sekarang itu yang paling diincar netizen konsep yang seperti apa sih emangnya? Kalau yang dari aku lihat itu sekarang itu yang paling diminati adalah konten komedi. Untuk positifnya konten komedi, untuk negatifnya yaitu konten-konten yang kontroversi gitu loh. Tapi kalau dari yang aku lihat sekarang ini yang paling dari tipe-tipe konten, ada fashion, ada food vlogger dan lain sebagainya, yang paling diminati itu adalah komedi. Jadi orang-orang lebih menyukai konten komedi, apalagi konten-konten yang relate gitu loh sama kehidupan mereka. Nah, itu biasanya paling diminati oleh banyak orang. Itu dari yang aku lihat. Kalau dari Valen sendiri untuk ngemas konten itu jadi menarik, jadi banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak yang like, itu caranya gimana? Mungkin bisa kasih tips and trick kali ya, siapa tahu kan teman-teman di rumah ada yang pengen jadi konten creator juga nih. Kalau dari aku sendiri, apalagi teman-teman yang pengen bergelut di dunia komedi ya,
konten yang biasanya diminati dan biasanya bakal ditonton dari awal sampai habis itu adalah yang tadi aku bilang, konten yang relate sama yang udah aku kasih contoh tadi yang emak-emak itu loh. Nah, orang-orang kalau nonton itu kan, ih, kayaknya ini nyambung deh sama kehidupan aku gitu loh. Aku share aku like aku komen Nah, itu yang paling diminati. Dan juga untuk teman-teman yang pengen terjun ke TikTok, algoritma TikTok itu adalah video teman-teman akan viral, akan FYP apabila orang itu nonton dari awal sampai terakhir. Jadi, content creator itu harus berpikir bagaimana orang ini bakalan nonton dari detik pertama sampai detik terakhir gitu loh. Jadi, 3 detik pertama itu sangat menentukan. Teman-teman harus pikirin ide yang matang, sesuatu yang bisa membuat mata orang itu nggak berpaling. Jadi 3 detik pertama itu sesuatu yang waktu yang paling perlu diperhatikan. Itu dia guys. Tips and trick dari Valen untuk jadi content creator. Iya. Jadi ngemas konten itu nggak salah-salah, tapi ada trik and trick. Trik and trick. Nah, Ricky. Tips and trick. Tips and trick. Salah dua. Tips and tricknya gitu loh. Mantap. Terus nih Len, selain tadi kan kita udah ngomongin konten ya, ngomongin konsep segala macem, tips and tricknya juga. Ada nggak sih kira-kira dari Valen pesan-pesan gitu atau kayak kalau mau bilang kata-kata aja kan kayaknya terlalu formal banget ya. Pesan-pesan lagi itu buat para konten creator di luar sana yang mungkin baru mau mulai atau yang udah mulai atau mungkin ada yang udah mulai redup. Ada nggak sih pesan-pesannya? Pesan-pesan dari aku buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang, kontennya itu nggak naik-naik dan lain sebagainya. Teman-teman itu jangan pernah menyerah. Sekalipun teman-teman terjatuh, berusaha untuk bangkit. Karena ketika teman-teman fokus pada satu tujuan, teman-teman yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa menggapai kesuksesan itu. Yakin dan percaya aja, anggap semua masalah yang teman-teman punya itu sebagai hujan dan masa depan itu sebagai pelangi. Kalau teman-teman bisa menggabungkan itu, teman-teman akan melihat hari depan yang cerah gitu loh. Asik. Mario Rewa. Waduh, Mario Rewa. Saya dikira menjadi motivator ini. Amin. Keren. Valen. Ini thank you banget buat segala sharingnya. Iya, tapi sama-sama. ngomong-ngomong, jangan sama-sama dulu. Kita masih ada satu yang pengen kita korek nih. Tapi ini Valen mau jawab atau enggak? Mari kita suka Valen jawab sih, gitu dong. Kira-kira boleh nggak nih nanyain soal penghasilan jadi content creator? Waduh. Ini minta izin dulu ini, jangan lekomang. No, nggak usah nominalnya aja ya. Nggak usah nominal. Oke lah. 3 digit pokoknya. 3 digit guys, 3 digit. Dan jadi kalau dari Valen sendiri berarti jadi content creator itu menjanjikan dong? Iya, sangat-sangat menjanjikan guys. Sangat menjanjikan. Benar. Karena dunia digital sekarang itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu loh. Jadi orang-orang menganggap bahwa ngapain sih dia bikin video nggak ada untungnya. Sebenarnya kalau teman-teman tekuni itu, teman-teman bisa dapetin sesuatu yang besar gitu loh. Buktinya aku sekarang bisa beli segala sesuatu yang aku mau pakai duit yang aku dapetin dari bikin video. Jadi dari content creator, menjadi seorang content creator gitu. Aku bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beliin apa yang orang tua mau. Itu semua aku dapetin dari content creator, membuat video. Keren. Guys, ini sekali lagi ya guys, ini bukan ajang makan puji, tapi ini untuk memotivasi teman-teman di luar sana supaya apalagi orang anak-anak muda nih guys, jangan cuma taunya mabok-mabokan doang, ngegame doang. Astaga. Pokoknya guys, contohilah pria ganteng yang di samping saya ini menjadi produktif di usia muda. Bukan hanya produktif tetapi sukses. Wah, ini mantap banget sekali lagi Len. Thank you so much buat sharingnya. Segala sesuatu yang Valen sharing di sini sangat-sangat bermanfaat pastinya. Amin. Dan Len, kalau boleh nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Boleh banget. Dan kalau boleh juga ya Ibu produser, karena ini salah satu public figure, boleh mau up-akan sampai YouTube kan? Amin, boleh lah. Iya kan? Boleh tuh mau share di boleh sekali. Oke deh kalau begitu guys. Sekali lagi thank you Valen Rewa. Siap. God bless you too. Sehat terus. Amin. Bye. Sehat terus guys. Bye. Pantasan. DP mai tua, kita pe Putri Fispol. Hey. Melani Palit. Kalau dia foto